Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Untuk video gua kali ini guys, gua ingin menceritakan salah satu kasus cinta segitiga seorang polisi wanita. Di mana cinta segitiga ini berdampak fatal guys, karena ada kematian dugaan pembunuhan terhadap salah satu pasangan. Dan guys, selama 23 tahun kasus ini baru terungkap siapa pelaku pembunuhnya dan motifnya itu dikarenakan cinta segitiga ini guys. Bagaimana kisahnya? Yuk mari kita simak. Kisah ini guys berawal dari pertemanan John Rutten dengan Stephanie Lazarus. Mereka ini merupakan teman pada masa kuliah karena mereka ini dari satu universitas guys, yaitu University of California Los Angeles. Walaupun antara John dengan Stephanie ini berbeda jurusan, John mengambil jurusan teknik dan Stephanie itu mengambil ilmu politik, tetapi mereka ini sering ketemu guys karena mereka ini memiliki satu ekstrakurikuler yang sama, yaitu mereka itu atlet basket dari University of California Los Angeles itu. Karena kan guys, pada masa kuliah itu mereka sangat dekat, akhirnya muncullah rasa-rasa cinta, rasa-rasa sayang di antara keduanya. Tetapi guys, satu sama lainnya itu tidak bisa mengutarakan atau nggak berani dia mengutarakan apa yang ada dalam hati dia. Dan mereka itu saling memendam rasa itu hingga pada saat lulus kuliah itu guys. Lalu guys, setelah mereka ini lulus kuliah, lalu John ini bekerja di sebuah pabrik hard drive Micropolis. Dan Stephanie ini mendaftarkan diri melanjutkan pendidikannya ke Akademi Kepolisian. Setelah dari itu guys, lalu John ini menghubungi ke Stephanie untuk mengajak ketemuan. Dan disitulah John mengutarakan perasaannya kepada Stephanie bahwa dia sangat menyayangi atau mencintai Stephanie ini sejak pada masa kuliah. Karena Stephanie memiliki perasaan yang sama kepada si John, lalu menerimalah cintanya dari si John itu guys. Dan di malam itu mereka langsung melakukan hubungan seks untuk merayakan hari jadian mereka. Sejak dari itu guys, mereka itu resmi berpacaran dan mereka menjalani hubungan tersebut selama 3 tahun lamanya, dari rentang waktu 1981 hingga 1984. Dan guys, ada suatu kejadian pada saat itu. Stephanie itu ingin mengadakan kejutan di hari ulang tahunnya John ke-25. Dia itu mengundang temannya John, dan Stephanie pun mengundang temannya untuk datang di hari ulang tahunnya John itu guys. Stephanie itu mengatur dan mempersiapkan acara kejutan di hari ulang tahunnya John. Setelah Stephanie selesai mempersiapkan pesta itu guys, Stephanie itu mengajak John ke suatu tempat yang sudah ditentukan. Karena diajak oleh Stephanie, si John mau-mau aja guys. Lalu si John itu datang ke tempat yang sudah ditentukan itu guys. Dan ketika datang itu disambut sama suara trompet oleh temannya John, oleh temannya Stephanie. Dan guys, pesta ulang tahun itu benar-benar sangat meriah. Tapi sayangnya guys, bukan kebahagiaan yang didapatkan oleh Stephanie. Dan bukan juga ucapan terima kasih atau ucapan rasa kasih sayang John kepada Stephanie. Tetapi guys, ada ucapan John yang membuat hati Stephanie itu benar-benar hancur guys. Pada saat pesta itu sedang berjalan, si John ini mengajak Stephanie untuk berbicara empat mata guys. Lalu mereka berdua ini meninggalkan dari keramaian pesta itu. Setelah mereka berdua berbicara, John itu mengutarakan guys, John ini ingin mengakhiri hubungannya dengan Stephanie. Karena John telah menjalin hubungan yang lebih serius dengan wanita lain yang bernama Sherry Ramusen. Guys, Sherry Ramusen ini merupakan perawat yang bekerja di rumah sakit yaitu Glendale Adventist Medical Center. Jadi selama ini John Rutten ini sudah berselingkuh dengan Sherry Ramusen, di belakangnya Stephanie Lazarus ini guys. Dan bukan hanya itu guys, ternyata John Rutten itu mengutarakan kepada Stephanie kalau dia itu akan segera memperlangsungkan pernikahannya dengan si Sherry Ramusen ini guys. Gila, benar-benar gila guys. Kalian bisa bayangkan nggak guys? Ulang tahun yang disiapkan untuk menyenangkan hati dari pacarnya, ternyata di malam itu dia menerima kabar kalau dia itu akan ditinggalkan dan pacarnya itu akan menikahi wanita lain. Gimana nggak hancur hatinya Stephanie itu guys. Walaupun dengan hati yang hancur guys, tapi Stephanie itu mencoba untuk tegar dan mencoba untuk menerima dengan lapang dada guys. Dan Stephanie itu pernah menulis surat kepada ibunya John. Dia mengatakan bahwa dia benar-benar jatuh cinta kepada John, tetapi John malah menghancurkannya. Benar-benar tragis guys. Dan akhirnya guys, John Rutten dengan si Sherry Ramusen itu memperlangsungkan pernikahannya guys. Setelah John menikah dengan Sherry ini guys, lalu Stephanie ini berpikirkan bagaimana dia agar selalu bisa dekat dengan si John Rutten ini. Akhirnya Stephanie ini mencoba untuk menjadi teman bagi John dan bagi istrinya yaitu Sherry Ramusen. Dia sering datang ke rumahnya John, dia sering datang mengunjungi si Sherry Ramusen, ya istilahnya tentang curhat-curhat atau ngobrol-ngobrol ringan lah guys. Yang penting dia bisa selalu melihat si John ini guys. 3 bulan setelah pernikahannya itu guys, tepat di tanggal 24 Februari 1986, ketika John baru pulang dari kerja, John itu melihat kok mobil BMW-nya dari istrinya itu nggak ada di garasi.
John itu menyangka bahwa istrinya itu sedang pergi kan guys. Lalu si John ini masuklah ke dalam rumah. Ketika masuk dan buka pintu, John itu melihat di sekeliling rumah itu dalam kondisi yang sangat berantakan. Nah kan dia melihat rumahnya dalam kondisi berantakan guys, si John ini menjadi sangat curiga kalau rumahnya itu telah terjadi perampokan. Lalu John itu segera masuk dan mencari istrinya. Dia mencari ke lantai atas, nggak ada. Lalu dia memanggil Sherry, 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 dan sambil tetap mencari guys. Dan akhirnya guys ditemukanlah istrinya itu guys, tetapi dalam kondisi tewas. Karena melihat istrinya sudah tewas guys, si John ini langsung segera melaporkan kejadian itu ke polisi. Lalu polisi datang guys dan melakukan identifikasi. Setelah dilakukan identifikasi, ternyata guys Sherry Ramusen itu tewas dengan 3 luka tembakan guys. Dan sekujur tubuhnya itu penuh dengan luka pukulan, serta ada luka gigitan di tangannya si Sherry itu guys. Ternyata guys pihak kepolisian pada saat itu sangat susah untuk mengungkap siapa pelaku dari pembunuhan dan perampokan yang terjadi di rumah John Rutten ini guys. Dan dari situ polisi tetap menyimpulkan bahwa ini adalah kasus perampokan disertai dengan kekerasan. Dan guys, ada sedikit titik terang pada saat itu. 3 hari berselang setelah kejadian di rumah John Rutten itu, tetangga nggak jauh dari rumah John Rutten itu terjadi perampokan guys. Dan disinyalir bahwa yang pelaku perampokan itu adalah orang-orang memiliki ras dari Amerika Latin. Walaupun pihak kepolisian mendapat gambaran tentang pelaku pembunuhan dan perampokan yang terjadi di rumah John Rutten ini guys, tetapi tidak ada satupun yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisi. Dikarenakan apa guys? Karena kan pada tahun itu banyak kasus yang lebih besar lagi seperti perang gangster, perang narkoba. Jadi polisi itu lebih fokus memecahkan kasus yang lebih besar guys, dan mengesampingkan kasus kematiannya si Sherry Ramusen ini. Pada akhirnya kasus ini benar-benar tidak bisa diungkap siapa pelakunya, dan kasus ini disebut dengan cold case atau kasus dingin guys. Setelah beberapa tahun pasca kematian dari si Sherry Ramusen ini, akhirnya John Rutten ini berhasil move on guys. Dia menemukan seorang perempuan, lalu dia menikah kembali dengan perempuan tersebut. Dan gak jauh beda dengan Stephanie Lazarus ini, dia pun berhasil move on dari si John Rutten ini. Dan dia menemukan seorang laki-laki yang sekarang menjadi suaminya, dan seorang polisi juga guys. Dan ternyata guys, karirnya dari Stephanie ini benar-benar sangat pesat guys. Dia itu berhasil menduduki jabatan-jabatan penting di Departemen Kepolisian Los Angeles pada saat itu. Dan Stephanie Lazarus ini merupakan kepolisian atau polisi yang sangat disegani di dalam Departemen Kepolisian Los Angeles pada saat itu. Tapi guys, di sisi lain keluarga dari si Sherry Ramusen ini terus mendesak pihak kepolisian Los Angeles untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan dan perampokan yang menimpa kepada anaknya ini guys. Setiap tahun guys, dari tahun ke tahun mereka tuh selalu menyurati pihak kepolisian untuk menyelidiki lagi. Tetapi memang guys, pihak kepolisian Los Angeles pada saat itu selalu menolak dari permintaan dari keluarganya si Sherry Ramusen ini. Dikarenakan alasan A, dikarenakan alasan B guys. Dan guys, tepat di tahun 2009 baru kasus ini ditanggapi oleh pihak kepolisian Los Angeles pada saat itu. Dan di tahun 2004 itulah pihak kepolisian itu menelpon ayahnya dari si Sherry Ramusen ini guys, yang bernama Nils Ramusen. Dia itu ingin menanyakan sebelum kematiannya dari si Sherry Ramusen ini. Dan guys, ternyata ayahnya itu mencurigai si Stephanie Lazarus ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan sebelum kematiannya dari si Sherry itu, si Stephanie itu pernah datang ke rumahnya si Sherry dan mengatakan bahwa tidak ada wanita lain yang bisa memiliki John ini kecuali dia guys. Dan omongan itu atau cerita itu diceritakan kembali oleh Sherry kepada ayahnya. Dan gak lama dari situ ternyata Sherry itu ditemukan tewas. Setelah mendapat informasi dari ayahnya Sherry Ramusen, lalu pihak kepolisian itu kembali membuka file tentang kematiannya si Sherry Ramusen ini. Tidak ada yang banyak diketahui guys di dalam file itu. Hanya satu yang bisa diselidiki, yaitu DNA dari bekas gigitan itu, yaitu air liurnya. Dan mungkin guys, di tahun 1986 alat-alat untuk melakukan pengecekan DNA itu belum secanggih di tahun 2004. Nah maka dari itu pihak kepolisian itu langsung mengecek DNA atau bekas gigitan yang ada di tangannya si Sherry Ramusen itu. Dan guys, setelah polisi melakukan pengecekan bekas gigitan atau air liur yang melekat di tangannya si Sherry Ramusen itu, ternyata guys itu DNA yang dimiliki oleh seorang wanita. Walaupun memang sudah mengkerucut pelakunya adalah wanita, tapi pihak kepolisian pada saat itu tidak bisa menuntut atau menangkap si Stephanie Lazarus ini karena belum ada bukti yang menunjuk bahwa dia yang melakukan pembunuhan. Ketika polisi melakukan penyelidikan lebih dalam guys, akhirnya polisi itu berhasil menemukan nomor seri dari proyektil yang ditembakkan dari peluru yang melekat di dalam tubuhnya si Sherry Ramusen ini guys.
Guys, ternyata peluru itu adalah peluru yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian Amerika untuk polisi-polisi yang pada saat itu bertugas di tahun 1986. Nah, ini udah mulai mengkerucut lagi nih guys, berarti udah perempuan dan penembak itu adalah seorang polisi. Tetapi tetap saja guys, pada saat itu belum bisa menunjukkan bahwa Stephanie Lazarus itu yang melakukan pembunuhan. Walaupun penyidik kepolisian Los Angeles pada saat itu sudah memiliki 2 alat bukti guys, tetapi proses penyelidikan ini berjalan sangat lambat, hati-hati, dan rahasia. Bukan apa-apa guys, karena yang dituduhkan oleh ayahnya si Sherry Ramusen ini adalah si Stephanie Lazarus kan. Dan Stephanie Lazarus di tahun 2004 itu sedang menjadi petinggi di Departemen Kepolisian Los Angeles guys. Walaupun proses penyelidikan ini berjalan sangat lambat guys, tetapi pihak kepolisian itu berusaha untuk mencari pistol yang digunakan untuk membunuh Sherry Ramusen. Tapi hasilnya masih nihil guys. Belum bisa menemukan pistol yang digunakan untuk membunuh si Sherry Ramusen itu. Tetapi polisi nggak putus asa. Lalu polisi mencari cara untuk mendapatkan DNA-nya dari Stephanie Lazarus ini. Karena sudah cukup guys, kalau sudah ada DNA-nya sinkron, sudah cukup membuktikan bahwa yang melakukan pembunuhan ini adalah Stephanie Lazarus. Lalu para penyelidik ini mengatur rencana agar bisa mendapatkan DNA-nya dari Stephanie Lazarus ini guys. Penyidik polisi ini merencanakan untuk mendapatkan DNA-nya Stephanie Lazarus ini dari tahun 2004 guys. Dan Dewi Fortuna itu datang di tahun 2009 guys. Pada saat itu Stephanie itu sedang minum kopi. Dan gak lama dari situ Stephanie itu meninggalkan kopi yang dia minum. Dan disitulah guys momen dia bisa mendapatkan air liurnya dari Stephanie Lazarus ini. Dan guys, ketika dilakukan pengecekan, ternyata sinkron guys antara DNA yang ada di kopi itu atau air liurnya itu dengan DNA atau air liur yang melekat di gigitan tangannya si Sherry Ramusen itu. Karena kan sudah memiliki cukup bukti untuk menangkap Stephanie Lazarus ini guys, lalu pihak penyelidik kepolisian itu melakukan rencana atau siasat untuk menangkap Stephanie Lazarus ini agar penangkapannya itu tidak terjadi kontak fisik. Dan kebetulan guys, Stephanie Lazarus ini sedang menangani kasus pencurian seni yang terjadi di Amerika. Dan itulah guys, momen disitulah ditunggu Stephanie itu pulang dari dinasnya. Ketika Stephanie Lazarus ini sudah pulang dari dinasnya guys dan kembali ke kantor untuk menyimpan pistolnya di loker kantornya, lalu ada salah satu polisi itu menghampiri Stephanie Lazarus ini. Dia mengatakan bahwa pencuri patung seni itu sudah ditangkap dan berada di ruang interogasi. Lalu mendengar itu, Stephanie Lazarus itu segera menuju ruang interogasi guys. Ketika sudah tiba di ruang interogasi, dan disitulah guys Stephanie Lazarus itu ditangkap lalu diinterogasi. You know, it's possible we may have some DNA at the location. That's great. And we're going to do what we can to try to put this thing together. Setelah dilakukan interogasi guys oleh pihak penyidik kepolisian Los Angeles pada saat itu, guys, akhirnya kasus 23 tahun yang selama ini terpendam akhirnya terungkap guys. Dan disitulah Stephanie Lazarus itu mengakui bahwa dia pelaku pembunuhan dari si Sherry Ramusen ini guys. Lalu guys, kasus ini dilimpahkan ke pengadilan Amerika pada saat itu. Dan guys, untuk kesekian kalinya Stephanie Lazarus ini kecewa kepada si John Rutten ini. Dan guys, kalian tahu nggak apa pengakuan John Rutten itu di pengadilan? Dia mengatakan bahwa dari awal pacaran hingga pada akhirnya dia menikahi si Sherry Ramusen, dia itu tidak pernah berniat serius kepada si Stephanie Lazarus ini. Jadi sifatnya itu hanya have fun aja guys. Walaupun memang Stephanie Lazarus itu telah memberikan seks kepada si John Rutten ini, John Rutten itu menganggap itu sebagai senang-senang aja. Gila nggak? Akhirnya guys, tepatnya pada bulan Maret 2012, pengadilan Amerika menjatuhkan vonis kepada Stephanie Lazarus 27 tahun masa penjara hingga seumur hidup. Artinya Stephanie Lazarus itu wajib menjalani masa hukuman selama 27 tahun penjara dan dia bisa mengajukan bebas bersyarat di tahun 2034. Tetapi jika pengajuan bebas bersyarat itu ditolak, dia wajib melanjutkan masa hukumannya selama seumur hidup guys. Dari kisah ini guys, ada pesan moral yang sangat penting terlebih untuk kalian kaum wanita. Kalian kaum wanita jangan mudah memberikan sesuatu yang berharga dari diri kalian kepada laki-laki. Kalian tuh harus lebih selektif. Karena belum tentu laki-laki itu setelah kalian berikan hal yang berharga itu mau bertanggung jawab. Guys, laki-laki itu sifatnya kayak kucing. Ada ikan langsung dicangkang. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gue ya. Oke?